Ini udah record. Udah. Itu liatin kan. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel paling absurd Nazam Ajis. Masih di segmen hiburan malam minggu, nemenin malam minggu kalian yang nggak pernah keluar rumah. Sekarang gue masih sama Arsal. Halo. Dan Mas Raffi, CS gue di pejabat sekolah. Dan ini dan ini perkenalkan dong, baru kelihatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab. Saya Anggota OSIS di salah satu sekolah di Jawa Barat. Salah satu sekolah di Jawa Barat. Kita di sini ngobrol ngalor ngidul kemana-mana karena ini hiburan buat kalian, jadi nggak terlalu concern ke satu isu atau satu tema. Cuman gue punya sedikit keresahan nih, gue punya masalah sama isu-isu akhir-akhir ini, yaitu MPLS daring gitu, segala macam online. Kapasitas lu sebagai seorang pejabat sekolah yang harusnya punya koneksi lebih di sana, link lebih, bisa ngobrol sama orang-orang dalam lah, anggap. Penting nggak, dan fungsinya tuh sepenting apa sih gitu? Oke, untuk masalah MPLS daring dan juga pembelajaran di rumah misalkan ya, kita lihat situasi saat ini kan kita di dunia ya, kita mempunyai sebuah pandemik corona di mana itu menyerang dunia lah, sistem kayak misalkan sistem perekonomian dan juga pembelajaran, di mana juga kita tidak bisa beraktivitas penuhnya. Dan bagaimana misalkan ada yang ngomong MPLS daring itu efektif atau tidak? Bagi saya itu efektif karena apa? Ya, di tengah pandemi gini kita mempunyai sebuah event dan juga mempunyai acara. Bagaimana caranya? Sekolah dan juga anggota OSIS misalkan. Anggota OSIS itu kan mempunyai suatu event, suatu acara. Misalkan kalau kita sebagai pejabat sekolah dan juga sekolah sudah memprogramkan aktivitas suatu acara, ya di situ kita mau nggak mau kita memperlaksanakan lah dalam kondisi apapun. Kita juga kemarin lihat ada perpisahan online di mana itu ada sistem ya daring, pembelajaran online dan juga MPLS online. Ya kita ambillah 50-50. Iya, 50-50. Nanti dikasih. Makasih ya. Gimana? Iya, 50-50 dimana kita bisa melaksanakan MPLS secara penuh lah online. Dan kata saya itu apabila efektif atau tidaknya itu efektif karena apa? Kita juga mempunyai suatu sistem di mana sistem itu harus kita laksanakan. Setelah sedemikian rupa ya. Betul. Misalkan kita tidak ada pandemik nih, corona seperti ini, ya kita laksanakan juga ya seperti biasa gitu. Kita secara offline di mana kita memperlaksanakan acara itu di sekolah gitu. Jadi MPLS itu kata saya efektif. Tapi kalau gua pikir ya, efektif dan nggak efektif itu kan tergantung sekolahnya juga. Jadi ada sekolah yang bisa bisa memaksimalkan kondisi ini sedemikian rupa sehingga acara orientasi ini bisa berjalan semestinya. Nah, yang jadi masalah adalah banyak kejanggalan-kejanggalan. Jadi gini, gua pernah lihat MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, gua lihat di salah satu media sosial acara MPLS-nya itu malah masuk ke ranah-ranah personal, masalah ibadah. Jadi ada tugas untuk dia ibadah di foto terus upload sosial media. Ya maksudnya itu kan keluar konteks banget. Namanya kalau dikatakan efektif ya nggak efektif dong, itu apa-apaan, malah itu keluar dari konteks MPLS itu sendiri. Nah, salah siapa di sini? Kebijakan pemerintahnya kan mungkin MPLS ada kebijakan pemerintah yang gini gitu kan. Betul. Nah, sementara di sekolahnya itu dirubah sedemikian rupa atau kayak gimana gua nggak tahu gitu. Emang itu kebijakan sekolahnya yang salah atau gimana? Ya, nggak tahu lah. Jadi menurut saya gini, untuk masalah tadi Kang Abah ya yang ngomong efektif atau tidak efektif karena apa? Masalah ibadah juga dipersoalkan. Jadi kata saya itu bukan suatu sistem pemerintah, tetapi di mana sistem sekolahnya. Sistem sekolah juga kita mempunyai kepala sekolah dan juga pembina. Pembina itu di mana kepala sekolah itu juga mempunyai suatu acara. Bagaimana acara MPLS itu berjalan sedemikian rupa. Bagi saya misalkan MPLS itu di luar konteks, misalkan kata Abah tadi untuk masalah beribadah. Itu gimana dari suatu sistem sekolah? Kan setiap sekolah itu berbeda-beda. Ada yang dilaksanakan online dan juga offline. Kalau misalkan di sekolah saya nih ya, sekolah saya melaksanakan MPLS itu dengan sedemikian
sedemikian rupa. Bagaimana caranya MPLS itu ya kita memperlaksanakan seperti MPLS seperti biasanya. Misalkan MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sekolah saya itu memperkenalkan lingkungan sekolah bagaimana semestinya melewatkan presentasi dan juga beberapa video lah untuk misalkan konteks beribadah itu suatu sistem sekolah yang ya supaya mereka rajin ibadah. Nah tapi yang jadi persoalan ibadah itu kan jadi masalah personal, dia mau ibadah mau tidak. Oke lah supaya terbiasa. But it's two different thing antara pengenalan sekolah dengan ibadah gitu. Poin pertama. Nah, efektif atau tidak efektifnya gini. Daring itu kan bisa diakalin banget gitu. Bisa diakalin banget. Contoh gini. Kalau misalkan dia ternyata orangnya kaya, dia kayak kaya punya akses kemana-mana mudah. Dia punya internet, punya HP-nya gitu, punya komputer di rumah, dia bisa melaksanakan daring tadi. Tapi bagaimana yang enggak? Apa harus minjem dulu segala macem? Itu kan sama aja kayak kita membeda-bedakan orang-orang gitu. Yang miskin jadi kelihatan karena dia nggak punya HP harus maksa yang kaya sih, oke nggak jadi masalah. Oke, mungkin yang tadi permasalahan itu bagaimana orang antara yang kaya dengan miskin. Yang kaya mungkin bisa dibilang itu mempunyai HP sehingga bisa melaksanakan MPLS semestinya. Terus bagaimana dengan orang yang dalam konotasinya itu miskin? Kan bisa jadi kita melihat itu dia mempunyai suatu alat komunikasi seperti HP atau tidaknya. Mungkin nanti sistem sekolah itu mempunyai kebijakan. Bagaimana nanti kebijakan sekolah itu ya harusnya ya itu sebagai suatu permasalahan yang harus bisa diakali. Iya, diselesaikan oleh sekolah dong. Iya, oleh sekolah. Harusnya. Iya. Bagaimana caranya misalkan orang yang tidak mempunyai HP nih, siswa tidak mempunyai HP, bagaimana caranya bisa mengikuti MPLS? Mungkin nanti dari setiap sekolah ada kebijakan sendiri bagaimana anak yang tidak mempunyai alat komunikasi tadi seperti HP, kemungkinan juga sekolah meminjamkan. Iya, itu idealnya, itu seharusnya dan itu kewajiban sekolah. Cuman kan ada fakta-fakta di lapangan, kita lihat di TV-TV lah. Iya. Ada yang sampai harus minjem ke saudaranya, ke yang lain, ke orang lain, ke tetangganya. Itu kan maksudnya bukti permasalahan yang nggak selesai ternyata. Walaupun sekarang utopianya ya sekolah minjemin lah, terus nanti ada kebijakan-kebijakan dari sekolah lah, tapi kan faktanya nggak ada, itu poinnya. Faktanya seperti itu. Dan terus dikatakan tidak efektif, ya karena nggak maksimal. Contoh, ada materi misalkan dari si panitia pelaksana itu, dia ngasih materi segala macam lah, anaknya bisa tidur, bisa sambil tiduran misalkan, karena hanya cuman streaming YouTube misalkan atau di Zoom, ya gitu-gitulah. Kita bisa pakai rekaman recording di laptop terus ditampilin foto kita ngeliatin, padahal kitanya tidur, kan bisa diakalin banget gitu, jadi nggak efektif. Ya, untuk masalah yang tadi ya, untuk masalah siswa-siswi yang mengikuti kegiatan MPLS, misalkan di dalam kegiatan pelaksanaan MPLS kan setiap anak-anak juga berbeda kan, yang tadinya ada yang susah diatur dan juga ada yang bisa diatur. Misalkan anak-anak tersebut tuh yang katanya itu kita melaksanakan MPLS tapi secara nyatanya itu ada yang ketiduran atau tidur beneran, dia tidur beneran. Ada yang tidur beneran. Ada yang tidur beneran atau juga ya yang malas-malesan ikut MPLS. Itu mungkin suatu ya, saya sebagai panitia MPLS saya mempunyai suatu permasalahan dan juga bisa memperbaiki. Misalkan bagaimana anak itu supaya bisa efektif melaksanakan kegiatan MPLS secara sepenuhnya. Kita panitia melaksanakan MPLS itu kan jam 8. Mungkin kan jam 8 pagi ya, jam 8 pagi di mana itu nanti panitia MPLS kita menghubungi orang tuanya. Misalkan kalau orang tuanya tidak memberitahu anaknya supaya ketiduran atau tidak, kan itu otomatis orang tua mengontrol anaknya dong. Iya. Orang tua mendukung anaknya. Bagaimana caranya nanti anak tersebut bisa mengikuti MPLS? Masa orang tuanya masa bodoh sih, anaknya ketiduran dibiarin? Ya kan enggak dong. Sebagai panitia PLS kita juga harus bisa komunikasi dengan orang tua itu. Tapi sejauh ini kan kalau menurut saya itu efektif saja sekolah melaksanakan MPLS, karena dasarnya MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah kan ya. Jadi memperkenalkan dasar-dasar sekolahnya saja. Kalau untuk saat ini kan online, jadi panitia siswa juga membuatkan video profile untuk mengenalkan. Ini bukan tarak takdung yang bangsat itu kan? Bukan tarak takdung viral gitu, tarak takdung. Jadi bangsatnya TikTok sih, TikToknya
Jadi sekolah itu sudah berhasil memperkenalkan apa yang dinamakan itu MPLS gitu, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi dasar-dasarnya sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan dan siswa-siswa juga pasti udah ada gambaran lah tentang sekolah yang akan dia masuki. Kemarin kan offline kan. Iya, offline mah kan langsung kita ngeliat tuh sekolah bla 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 segala macam. Jadi sekarang udah buat sedemikian rupa agar siswa tidak kehilangan dasar dari MPLS itu sendiri. Yang tadi bisa efektif karena kita komunikasi sama orang tuanya. Nah, itu kan udah jadi ranah ke keluarga. Kan MPLS berarti tanggung jawabnya sekolah dong. Iya, kenapa harus ke orang tuanya gitu? Maksudnya itu kewajiban orang tua mengingatkan anaknya untuk sekolah lah, anggaplah. Cuman kan ini sudah masuk ke acaranya MPLS, harusnya ya kalau kita ya udahlah lu ke rumahnya kayak gitu satu-satu. Kayak gitu sih kalau masalah MPLS. Ada tambahan nggak? Udah sih. Udah sih. MPLS. Ada suatu postingan yang saya lihat di media sosial. Ya tadi yang sholat di foto ini. Iya, sholat di foto. Terus ada satu lagi yang bikin bingung gitu. Kan judulnya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya. Nah, sifat pengenalan lingkungan sekolahnya itu nggak ada. Itu dia. Jadi hanya menampilkan atau hanya memberi tugas wawasan kebangsaan. Iya. Oke. Ada hubungannya apa? Iya benar. Jadi materi-materi yang malah membingungkan orang yang mau masuk sekolah. Anak mau masuk sekolah, gue pengen tahu sekolah. Wah tidak dong, tugas. Apabila pengenalan lingkungan sekolah seperti itu dan corona sudah selesai misalnya, wah saya di mana ini? Kelas saya di mana ini? Saya tahunya kebangsaan deh. Iya kan, benar. Jadi gini ya, izin saya menjawab. Siap. Pejabat begitu izin dulu. Oke, ya izin. Tadi dengan Kang Asal bilang bagaimana? Boleh kita ngomong nggak sih? Namanya? Nama ini boleh lah. Kang Asal tadi bilang kenapa MPLS itu di luar konteks sehingga tadi yang kita laksanakan itu seperti materi berupa materi. Jadi gini, setiap sekolah kan mempunyai pengenalan lingkungan sekolahnya masing-masing dong ya. Jadi gini, untuk sekolah saya itu memperkenalkan lingkungan sekolah itu berupa presentasi. Berupa presentasi masuk ke PowerPoint misalkan itu. Jadi anak-anak diperlihatkan lingkungan sekolah dari mulai fasilitas di sekolah. Ada apa aja misalkan. Jadi nggak mungkin dong sekolah tidak memperkenalkan lingkungan sekolah. Apa-apa langsung ujuk-ujuk materi. Tidak dong. Oke. Itu benar, itu harus. Kan namanya pengenalan sekolah yang memperkenalkan sekolah. Cuman kegiatan yang lain ini apakah kalian tidak memiliki ide lagi? Hei para panitia, Anda apakah tidak mempunyai ide sehingga harus moto orang yang ibadah dan tugas-tugas yang wadidaw orang ibadah yang motoin siapa gitu kan? Dia diem sholat dia diem di depan orang sholat kan bukan kan bisa aja gitu pakai tripod kita sholat bisa gitu. Cuma wah dia eksis tapi di postingan yang saya lihat itu dia sedang ruku mana ada timer yang hitung sampai ruku kecuali di crop bisa lah diakalin bisa aja gitu, di video terus di screenshot bisa aja formalitas bukan formalitas pencitraan gitu. Satu lagi, apakah dengan cara dipoto lagi sholat kita kan nggak tahu kan background orang-orang itu seperti apa, gimana kalau yang miskin yang rumahnya masih kayu gitu, yang nggak punya rumah gimana di masjid terus dimarahin sama Pak Ustadz kenapa sholat dipoto kan? Orang Afrika bayangkan tidak dong bayangkan SJW maaf SJW udah ini mau ditanggapin apa enggak? Silahkan kalau mau ada yang ditanggapin lagi silakan. Mungkin dari pejabat sekolah nih Galuh gimana? Ada yang tanggapin nggak? Jadi kalau kita sih ya idenya dong kembangin tentang sekolah bukan suruh sholat di foto. Bingung sih kalau salah ngomong sumpah. Kalau salah ngomong ya masih ya karena Anda pejabat jadi harus jaga-jaga gitu ya. Karena lebih mudah mengkritik daripada makanya saya lebih suka mengkritik. Ya udah itu selesaikan aja ya, skip aja segitu. Tentang efektifkah MPLS daring. Nah, setelah MPLS daring pasti dong masa pandemi ini kita belajarnya juga daring. Iya. Sekolah daring, sekolah online lah katakan.
Balik lagi, apakah efektif? Oke, siap. Apakah bisa gitu? Apakah bisa menjamin apabila kita daring? Apakah kita akan tetap pintar atau masuk semakin sekolah bodoh? atau